Nah, jumpa kembali di Klinik Khotbah edisi Minggu 19 Januari 2025. Kali ini kita bertolak dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Saya akan membahas secara khusus dan memberi perhatian pada nyanyian liturgis atau nyanyian ibadah. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21, Paulus menyerukan kepada jemaat untuk bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, saya senang dengan bagian ini karena pengalaman berikut. Izinkan saya untuk sedikit bercerita tentang pengalaman itu. Di awal Januari 2025, saya memimpin ibadah Natal di gereja asal saya, Aras Klasis, yang suasana liturgisnya terutama saat bernyanyi benar-benar riuh. Musik menggemuruh memekakkan telinga. Pemandu lagu berjumlah 6 orang. Berdiri di depan, di samping mimbar, sambil memegang mikrofon. Tiap-tiap orang satu mikrofon. Dan volume dari mikrofon itu mencapai titik maksimal. Belum lagi saat bernyanyi, ada 2 gadis remaja berpakaian gaya perempuan Korea melakukan tarian meliuk-liuk di depan mimbar. Nyanyian yang dipakai bukan lagi dari buku nyanyian jemaat yang diterbitkan oleh Yamuger, Yayasan Musik Gereja, tetapi lagu pop rohani. Terus terang Bapak Ibu, saudara-saudara pemuda, remaja, anak-anak dan lansia kekasih Tuhan. Selama ibadah, walaupun saya yang menjadi pengkhotbah, saya tidak ikut bernyanyi. Saya merasa tidak nyaman dengan teks lagunya. Karena seperti berada dalam ibadah karismatik. Musik dan song leadernya sangat dominan. Penari-penari itu seolah-olah sedang membuat sebuah pertunjukan. Ya, semacam pertemuan entertainment antara orang-orang untuk saling menghibur diri satu sama yang lain. Nah, usai ibadah Natal saya ceritakan perasaan itu kepada beberapa peserta. Saya membuat komentar berikut. Beta ada di satu ibadah Natal jemaat Gemit, tetapi beta rasa itu bukan lagi jemaat Gemit. Sujadi jemaat karismatik evangelikal. Herannya, petinggi-petinggi Gemit level sinode, klasis dan jemaat penuh dalam ibadah itu. Sepertinya nama Gemit sudah harus berubah menjadi Gereja Masehi Injili Karismatik di Timur. Nah, respon untuk curhatan saya itu terbagi dalam 2 kelompok. Golongan pertama, mereka yang ikut gelisah karena liturginya dan juga musiknya. Dalam kelompok ini ada 2 jawaban yang saya peroleh. Peserta yang satu berkata begini, "Aduh Pak Pendeta, hanya suara pemandu lagu dan musik saja yang Tuhan dengar. Katong jemaat penyanyian son bisa didengar Tuhan lagi. Kok ibadah su berubah jadi ajang pamer kebolehan musik dan lagu dan menjadi kesempatan entertain. Beta sonde menyanyi, kok mau menyanyi bagaimana? Katong pung suara, katong ju sonde dengarna." Masih dalam golongan pertama yang kecewa, jawaban lain berkata begini, "Ibadah tadi itu seperti seremoni tanpa makna. Katong pung lagu-lagu nostalgia gerejani sejak masa kecil dalam merayakan Natal son ada lai. Liturgi su ikut orang karismatik. Tata ibadahnya copy paste tanpa memperhatikan jati diri teologis dan identitas pengajaran gereja. Pokoknya su betul-betul jauh dari jiwa Protestan arus utama. Maka banyak jemaat Gemit sekarang tidak bisa menyanyikan lagu-lagu gereja, khususnya yang ada di kidung jemaat dan himne-himne." Itu 2 respon pertama. Tapi ada kelompok kedua yang merasa enjoy. Mereka menjawab saya begini, "Oh, apa salahnya menyanyi lagu pop rohani dalam ibadah minggu? Bukankah lagu pop rohani itu juga berisi pujian kepada Tuhan?
Kitab Mazmur juga menyebut bahwa nyanyian bagi Tuhan itu diiringi gambus, kecapi, rebana, dan seruling. Jadi di mana letak kesalahan pemakaian musik, instrumen dalam ibadah umat? Di Mazmur juga ada sebutan untuk pemimpin biduan. Jadi sonde salah kan kalau ada song leader dalam ibadah jemaat. Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia kekasih Tuhan. Bertolak dari pengalaman tadi, saya senang dengan bacaan Alkitab untuk minggu ini, yakni Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Temanya juga saya anggap cocok dengan kegelisahan hati saya, bernyanyi dengan segenap hati bagi Tuhan. Saya rasa bagian Alkitab ini membuka ruang diskusi tentang penggunaan musik dalam liturgi dan bagaimana bernyanyi dalam ibadah jemaat. Notabene, jemaat Protestan aliran utama Calvinis, seperti yang menjadi identitas atau jati diri Gereja Masehi Injili di Timur. Nah, di pasal ini Paulus minta kepada jemaat di Efesus untuk menunjukkan jati diri Kristennya dengan hidup dalam masyarakat sebagai anak-anak terang. Salah satu ruang pengungkapan jati diri itu adalah liturgi dalam ibadah. Liturgi adalah wajah sebuah jemaat. Begitu yang ditulis oleh seorang ahli liturgi dari Belanda bernama Lekker Kerkel. Dalam hubungan dengan itu, Paulus lalu berbicara tentang bernyanyi untuk Tuhan. Bernyanyi dalam ibadah adalah akta jemaat secara keseluruhan. Semua peserta ibadah. Perhatikan tekanan Paulus saat menulis. Berkata-katalah seorang kepada yang lain. Dalam Mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Melalui pernyataan ini, Paulus mengatakan hal yang signifikan tentang musik gereja dan nyanyian jemaat. Bernyanyi adalah hakikat gereja. Gereja adalah umat yang bernyanyi. Begitu ditulis oleh Andar Ismail. Karl Barth, teolog besar abad ke-20 berkata, gereja yang tidak bernyanyi bukanlah gereja. Kalau gereja tidak belajar bernyanyi, ibadah akan janggal dan menjadi mati. Itu penegasan para pemimpin gereja di level nasional maupun internasional. Penting sekali gereja bernyanyi dengan baik. Gereja bernyanyi secara benar. Dan karena itu gereja tidak boleh bernyanyi secara sembarangan. Atau bernyanyi suka-suka. Orang Kupang bilang hanya tapa-tapa atau taro-taro. Misalnya dengan mengadopsi begitu saja cara bernyanyi di dunia. Atau waktu bernyanyi, salah satu kelompok menguasai atau mendominasi nyanyian jemaat. Nah, bernyanyi itu ada hukumnya, terutama bernyanyi dalam ibadah. Pemakaian alat musik dalam liturgi memiliki aturan. Itu kira-kira prinsip yang harus kita tanamkan dalam kesadaran kita ketika kita bicara tentang nyanyian jemaat dan musik dalam liturgi, supaya kita bisa membedakan antara nyanyian dunia dan pertemuan entertain yang di dalamnya menghadirkan artis dan penyanyi-penyanyi kondang. Bernyanyi dalam ibadah ada hukumnya. Pemakaian alat musik dalam liturgi memiliki aturan. Dan karena itu baiklah kita bahas lebih dahulu hukum-hukum bernyanyi dan bermusik yang benar. Agar supaya bernyanyi dan bermusik dalam ibadah itu mencerminkan identitas gereja. Atau yang sudah kita sebutkan tadi, bernyanyi dan musik dalam gereja itu menunjukkan wajah jemaat yang sebenarnya. Hukum yang pertama,
adalah tentang tempat bernyanyi dalam ibadah. Bagi Paulus, tempat yang legitim untuk bernyanyi dalam gereja adalah di dalam hati. Bernyanyi mulai dalam hati. Mulut boleh berucap kata-kata dan iramanya. Tubuh boleh bergoyang atau menari. Tetapi semua itu digerakkan di dalam hati. Bernyanyi bukan sekedar membunyikan do, re, mi, fa. Tetapi bernyanyi adalah pengungkapan isi hati umat. Seluruh umat peserta ibadah. Andar Ismail berkata, bernyanyi adalah ventilasi emosi. Nyanyian gereja mengungkapkan beragam perasaan. Kagum, sesal, percaya, malu, pasrah, cemas, gembira, khawatir, bersyukur, penyerahan diri, penyesalan atas dosa, pengakuan percaya, penyembahan, pujian, permohonan, dan sebut lagi seberapa yang saudara-saudara bisa. Umat bernyanyi bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk menunjukkan kebolehan tarik suara atau kelenturan gerakan tubuh. Umat bernyanyi karena mereka mau mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Bernyanyi adalah berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Hukum kedua adalah siapa yang bernyanyi. Nyanyian gereja adalah akta atau perbuatan umat. Gereja saat bernyanyi tidak bisa diwakilkan oleh paduan suara. Nyanyian gereja juga tidak bisa dipercayakan hanya kepada song leaders. Andar Ismail dalam bukunya Selamat Berbakti menulis begini, dalam ibadah bukan penyanyi tertentu yang bernyanyi, melainkan seluruh umat. Betul bahwa di dalam kitab Mazmur disebut tentang adanya pemimpin biduan. Itu sama dengan song leader atau pemandu lagu di banyak jemaat-jemaat dan ibadah-ibadah Protestan. Dan tugas song leader adalah membantu umat bernyanyi secara baik dan benar. Tetapi tentu juga ada bahaya, yaitu song leader menjadi sangat aktif dan paling dominan. Dia merampas sebagian umat untuk bernyanyi kepada Tuhan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Andar Ismail memberi solusi berikut. Dengan mic di tangan, pemimpin nyanyian sambil bersembunyi di tempat duduknya dapat memimpin umat bernyanyi. Sengaja di sini ditulis sambil bersembunyi di tempat duduknya. Sebab bila ia berdiri di panggung, seluruh ibadah menjadi salah kaprah. Ibadah bukan pagelaran, pertunjukan atau hiburan. Sebab di dalam ibadah orang memuji Tuhan, bukan memperlihatkan kebolehannya. Dan karena itu dalam ibadah tidak patut ada penyanyi di panggung. Begitu tulis Andar Ismail. Hukum ketiga adalah tentang fungsi bernyanyi. Bagi Paulus, nyanyian ibadah memiliki fungsi ganda, memuji dan mengajar. Perhatikan ayat 19 dalam Efesus pasal 5. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Memang semua lagu pop rohani isinya memuji Tuhan. Tetapi tidak semua lagu pop rohani itu berisi pengajaran yang baik dan benar. Ini yang harus diwaspadai oleh para pemimpin jemaat dan juga oleh para song leaders. Tidak boleh semua lagu pop rohani dipakai dalam ibadah, terutama ibadah gereja-gereja mainstream, Calvinis seperti Gemit. Apalagi kalau pengajaran dalam lagu itu merusak jati diri Protestan Calvinis, yang biasanya disebut memberi porsi lebih besar pada kesadaran akan dosa dan kebergantungan pada anugerah.
Sedikit saja lagu rohani populer yang selaras dengan tekanan Calvinis tadi. Lebih banyak lagu-lagu rohani populer itu menyulut emosi dan hanya menciptakan sensasi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Itu satu contoh. Lagu ini penuh emosi dan sensasi, tetapi merusak pengajaran gereja yang bertolak atau berciri Protestan Calvinis. Ingat, ruang kudus dan ruang maha kudus sudah tidak ada lagi sejak kematian dan kebangkitan Kristus. Itu artinya seluruh dunia adalah ruang kudus atau ruang maha kudus. Dan kita, apapun yang kita kerjakan, kita sedang berada di ruang maha kudus. Bukan pada waktu kita beribadah saja pada hari Minggu, kita masuk ke ruang maha kudus. Paling kurang itu kesalahan teologis dari lagu itu. Lagu itu indah, penuh emosi dan sensasi, tetapi tidak memberi pengajaran atau pembelajaran yang baik dan benar tentang identitas gereja dan kehidupan yang berpola pada kemuritan kepada Kristus. Hukum keempat dalam bernyanyi ialah pemakaian musik instrumen. Pada prinsipnya, begitu kata Andar Ismail, instrumen musik apapun, apalagi dalam konteks budaya setempat, bisa digunakan dalam gereja. Asalkan alat musik itu menopang dan membantu umat bernyanyi. Bukan sebaliknya, yaitu menutupi, mendominasi, dan mengalahkan ungkapan kata-kata lagu. Alat musik gebreng-gebreng yang bising bukan membantu pengungkapan sebuah lagu, malah justru merusaknya. Begitu Andar Ismail. Nah, sekarang tentang seruan Paulus agar di dalam ibadah umat bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. Mengapa mesti begitu? Harus bernyanyi dengan segenap hati. Itu karena nyanyian gereja adalah ungkapan lubuk hati orang-orang percaya yang dicurahkan di hadapan Tuhan. Bernyanyi bagi Tuhan adalah sebuah misteri yang menandai hubungan Tuhan dengan umatnya yang sudah ditebus. Seperti apa misteri itu? Nah, dalam penglihatan dan pendengarannya di Patmos, Yohanes yang diduga adalah penatua dari Efesus berkata begini, aku melihat anak domba Allah berdiri di depan tahta, dikelilingi banyak orang, dan aku mendengar suara seperti bunyi pemain-pemain yang memetik kecapi. Wahyu 14 ayat 2. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru. Nah, ini tidak lain adalah gambaran tentang ibadah di sorga. Ibadah di sorga tidak ditandai oleh khotbah yang berapi-api, tetapi oleh nyanyian yang merdu dan musik yang agung, hikmat, dan memberi perasaan tenang teduh. Memang Yohanes menggunakan kata suara yang nyaring, phonen megalen dalam bahasa Yunani. Istilah ini bukan suara keras, bising dan memekik, melainkan suara yang besar, mulia dan agung, yang menimbulkan perasaan khusyuk dan hikmat. Dan itu hanya bisa keluar dari hati yang penuh gelora sukacita karena mendapatkan
sebuah pengalaman disentuh oleh kasih. Dan dengan sendirinya mulut yang digerakkan oleh hati itu memberikan suara yang agung. Nah, di sini dia. Kalau dunia menganggap keagungan sebuah nyanyian terletak pada hentakan suara keras, memekik, diiringi musik yang memekakan telinga dan menggetarkan jantung, di dalam gereja musik itu menopang, bukan merampas nyanyian jemaat. Mulut dan lidah umat yang harus mengartikulasikan perasaan batinnya. Permainan musik adalah untuk menopang artikulasi itu. Karena musik tidak pernah akan bisa mengartikulasikan perasaan umat. Mengapa umat perlu bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati? Jawaban kedua kembali kita temukan dalam kitab Wahyu. Di dalam ibadah saat umat menyembah Tuhan, mereka tidak bernyanyi sendiri. Umat bernyanyi bersama malaikat di sorga. Nah, ini misteri nyanyian dalam ibadah. Dalam bernyanyi memuji Tuhan, langit dan bumi bertemu. Nyanyian malaikat di sorga dan nyanyian umat tebusan di bumi menyatu. Nyanyian jemaat adalah paduan suara gabungan antara gereja di Yerusalem yang lama dan gereja di Yerusalem yang baru. Ini inti sari dari nyanyian dalam ibadah dan musik dalam liturgi, yaitu penyatuan antara umat percaya di bumi dan malaikat di sorga, menaikkan pujian nyanyian untuk membesarkan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia kekasih Tuhan, mari kita ingat pengajaran Paulus ini. Bernyanyilah dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini bukan sebuah ajakan untuk bernyanyi tanpa aturan atau menjadikan bernyanyi dalam ibadah sebagai sebuah pertunjukan, melainkan ajakan untuk bernyanyi sebagai momen kolaborasi, bersatu antara umat di bumi dan malaikat di sorga dalam membesarkan dan memuliakan Tuhan. Selamat menjalani ibadah hari Minggu 19 Januari 2025. Tuhan memberkati kita semua.